Raj Bhai adalah seorang pemilik bengkel modif yang memiliki seorang adik yang bernama Fir. Ia juga memiliki 2 orang pengawal yang loyalitasnya tidak diragukan lagi. Dari segi attitude, Raj terlihat sangat sopan kepada semua orang. Namun, di balik semua itu, ia pernah menjadi seorang mafia yang sangat disegani saat masih menjalankan bisnis gangsternya di Bulgaria. Suatu waktu, adik Raj bernama Fir melihat seorang gadis di tepi jalan yang hendak berangkat ke suatu instansi yang bernama Ishita. Setelah ia mengelabui sahabatnya bernama Sidhu, Fir akhirnya mengantar Ishita dengan senang hati. Namun, karena Fir tak berhati-hati, di perjalanan ia menabrak jualan pedagang kaki lima dan membuat bagian depan mobilnya penyok. Padahal itu merupakan mobil pelanggannya. Setelah menceritakan kronologi bahwa ia baru saja menolong seorang gadis, Raj tak jadi marah. Namun tetap saja Fir harus bertanggung jawab membenahi semua kerusakan mobil kliennya tersebut. Malam harinya, secara kebetulan sepeda motor Ishita sedang mogok. Ia singgah ke bengkel Raj dan bertemu dengan Fir. Dari situ, si Fir ini mulai modus dengan mengarang-arang cerita agar mendapat simpati dari Ishita. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa kakaknya telah menghukumnya secara kelewatan karena telah merusak mobil yang digunakan untuk Ishita siang tadi. Meski begitu, Raj memahami maksud adik si Fir ini yang sedang cari-cari perhatian kepada Ishita. की पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी और जवान भाई को मारता है कोई ऐसे। Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat itu, Fir dibangunkan oleh Raj dengan menggunakan seember air. Tak disangka, rupanya Fir telah ketiduran dan tak sadar bahwa musik sistem dari mobil kliennya telah dicuri. Dan ternyata pelakunya tak lain dan tak bukan adalah Sidhu, sahabatnya yang telah dianggapnya sebagai saudara. ये लीजिए आपका BMW 5 Series का Hi-Fi Music System. Sidhu ini menjual barang curiannya dari bengkel Raj tersebut kepada si penadah yang bernama Oscar Bhai. Namun tanpa sepengetahuan Oscar, rupanya Sidhu telah memacari Jenny, adik si Oscar sendiri. Begitupun sebaliknya, Sidhu tak mengetahui bahwa pacarnya tersebut merupakan adik dari Oscar. Semua uang hasil curian Sidhu ia gunakan untuk berkencan dengan Jenny. वो मेरे फ्रेंड से ना मेरे लिए बहुत Sementara itu, di suatu malam Fir dan Shita sedang berkencan. Fir pun berterus terang tentang kakaknya dan ia mengaku telah berbohong dan menambah-nambah cerita demi mendapatkan simpati si Ishita. Sedangkan Raj sendiri sangat menyayangi Fir. Mendengar itu, Shita hanya bisa tertawa malu sebab ia pernah dengan berani menceramahi si Raj. Dan tak berselang lama, datanglah Sidhu dan Jenny untuk mengajak mereka berdua bergabung dalam rangka merayakan ulang tahun Jenny. What's up guys? आज जेनी का birthday. ओह हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। Namun, di saat mereka baru tiba di sebuah kafe, Shita mendapati segerombolan preman yang sedang memaksa pemilik kafe agar mau menjualkan barang haram narkoboy milik mereka. Mereka ini merupakan anak buah dari King, seorang bandar narkoba yang cukup disegani di wilayah tersebut. Shita sendiri mengambil tindakan dengan akan menelpon polisi dan tiba-tiba sang preman melemparkan HP Shita ke tanah. छोड़ो अंकल को। Don't interfere. Uncle Joe, बेचना पड़ेगा. Melihat HP Shita yang dibanting preman tersebut, Fir segera mendekati mereka dan membuat perhitungan kepada kelompok pengedar tersebut. Sebelum kelompok preman itu pergi, mereka mengancam Fir bahwa akan membalas dendam dan tak butuh waktu lama. Sepulangnya Fir ke rumahnya, ia tiba-tiba dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang tak dikenal. Beruntung, Raj dan 2 temannya segera melihat kejadian itu dan dengan sigap menolong adik semata wayangnya tersebut.
Usai Fir mendapatkan penanganan medis, Raj bertanya dan berusaha menggali informasi kepada Fir apakah ia mengenali orang yang telah mengeroyoknya itu. Namun, Fir pura-pura tak tahu karena ia tak mau Raj ikut terlibat ke dalam masalahnya. Begitupun dengan Sidhu yang telah diberi kode oleh Fir. Walau demikian, saat Raj duduk di ruang tunggu rumah sakit, kedua pengawalnya datang membawa informasi mengenai asal-usul orang yang telah memukuli adiknya itu. Dengan wajah garang dan kerennya, disinilah Raj dan kedua rekannya itu mulai kembali memperlihatkan keganasannya dengan langsung mendatangi salah satu gudang narkoboy milik King dan menghajar para penjaga di sana tanpa ampun. Hanya itu, mereka bertiga juga membakar barang haram milik King ini dan memberitahu nama sesungguhnya kepada salah satu anak buah King. Esok paginya, King mendapati seluruh barangnya yang hanya menyisakan sisa debu dan sudah terbakar serta dilengkapi dengan anak buahnya yang babak belur. Saat itu, anak buahnya memberitahu bahwa si pelaku telah memberitahukan nama aslinya yang bernama Kali. Salah seorang pengawalnya lalu mengingatkan tentang Fir dan mencurigai bahwa sosok Kali adalah Raj. Tanpa menunda-nunda waktu, King langsung saja mendatangi kediaman Raj. Fir yang melihat anak buah King segera ingin membalas mereka. Namun, Raj muncul dan menahan adiknya. Ia berpura-pura merendah dan mengaku hanya sebagai seorang pemilik bengkel modif yang sederhana. Melihat kepolosan Raj, King merasa yakin kalau dia bukanlah Kali yang mereka cari. ये सब क्या हो रहा है? अरे भैया ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे मारा था। I'm really sorry. मैं बहुत शर्म। गन से डर लगता है। Saat King dan anak buahnya pergi, Raj dan kedua anak buahnya tersenyum mengenang kembali masa lalu mereka di Bulgaria, tepatnya 15 tahun yang lalu ketika Raj masih memakai nama asli Kali. Saat itu, si Kali ini tengah berusaha kabur dari kejaran kelompok mafia musuhnya yang tiba-tiba dengan tak sengaja menyenggol seorang wanita dan juga merupakan keturunan India. Dia bernama Mira, yang tak lain merupakan anak dari musuh besar ayah Kali dan juga bos dari kelompok mafia yang tengah mengejarnya. Namun, Kali tak mengetahui hal itu dan justru malah jatuh hati kepada Mira. Saat kejar-kejaran itu terjadi, fakta mengatakan bahwa Raj dan kelompoknya waktu itu baru saja menggagalkan perampokan emas batangan dari kelompok Malik, yang tak lain adalah ayah Mira. वो सिर्फ उस काली की वजह से है। पूरी कोशिश की, लेकिन काली को गोल्ड का कंटेनर। Saat sedang berjalan, ia tak sengaja menemui Mira yang sedang berjualan lukisan yang faktanya hal tersebut merupakan bagian dari rencana Mira untuk menjebak Kali. Mira berpura-pura memasang wajah takut saat Kali memperkenalkan dirinya sebagai putra dari ayah yang juga salah satu bos geng besar, sebut saja bernama Vikram. Kali bahkan sangat bahagia saat Mira memberikan nomor HP-nya. 9, okay. I like 9. Kali yang sedang kasmaran semakin sering bertemu dengan Mira yang sedang berjualan dan senantiasa melindunginya jika ada sekelompok pemuda yang datang mengganggunya. Hingga akhirnya Kali mengajak Mira untuk berkencan yang karena dengan beberapa alasan, Mira hanya memberikan Kali waktu 5 menit untuk berkencan dengannya. Kali memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dengan menjamu Mira makan malam, es krim dan mengajaknya berdansa. Chocolate chip. Thank God. जॉब चेंज Multi talented. तुम ये बताओ। लगा रहे हो पता तो लग गया।
अगर कोई स्पेशल Sebelum berpisah, Mira lalu mengajak Kali untuk bertemu keesokan harinya untuk merayakan hari ulang tahun Mira. Namun Kali tidak bersedia, sebab di waktu yang bersamaan ia juga harus mengantarkan emas hasil rampasannya untuk dijual ke Rumania. Namun Kali berjanji akan tetap kembali secepatnya dan menemui Mira di malam ulang tahunnya tersebut. Dan sebelum berpisah, Mira memastikan bahwa mereka pasti akan bertemu lagi keesokan harinya. promise. I must like you. काली कल हम जरूर मिलेंगे. Di scene selanjutnya, Kali memimpin perjalanan melewati jalan sepi menuju perbatasan Rumania dan tiba-tiba saja mereka diikuti oleh 4 mobil yang ternyata mereka adalah anak buah Malik yang hendak merebut kembali emas hasil rampasannya. वो हमें फॉलो कर रहा है। Keep moving. Satu persatu, mobil rombongan Kali dibuat terbalik oleh kelompok geng Malik. Dan yang terakhir, Kali dengan tanpa sengaja menabrak sebuah mobil sedang menghadang jalannya. Tak disangka, rombongan yang mengikuti Kali dan kawan-kawannya ternyata dipimpin oleh Mira yang keluar dari mobil tersebut yang menghadang Kali. Mira lantas menghampiri Kali yang dalam kondisi terbalik bersama dengan mobilnya. Mira lalu menyapa Kali dan menceritakan semua tipu muslihatnya yang telah berjalan mulus. Mulai saat pertama Mira yang dengan sengaja tersenggol mobil Kali, berpura-pura mendapat gangguan anak muda yang sebenarnya bahwa itu adalah anak buahnya sendiri, hingga mengetahui rencana pengiriman emas hari ini. और तुम्हारे साथ वो स्टूपिड डेट के लिए भी चली गई. God. ठीक से याद करो काली. मैंने Kali hanya bisa pasrah saat Mira menodongkan pistol hendak mengakhiri riwayat Kali. Namun sebab hari itu adalah ulang tahunnya, Mira bermurah hati dan tak jadi membunuh Kali. Kelompok Mira pun pergi setelah berhasil mengambil kembali emas hasil curian mereka. Suatu ketika, Mira mengendarai mobil dan mendapatkan telepon dari seseorang yang rupanya dia adalah Kali yang membuntutinya dan menyuruh Mira untuk segera berhenti. Tentu saja pengejaran itu membuat Mira ketakutan dan berusaha kabur dari kejaran Kali hingga melewati jalan sempit yang kiri kanannya adalah jurang yang curam. Di saat Mira mencoba menyenggol mobil Kali, Mira hampir menabrak pengendara sepeda dan segera memutuskan untuk membanting setir mobilnya, yang tiba-tiba saja mobilnya tidak terkendali dan hampir terjatuh ke dalam jurang. Beruntung, Kali segera bergerak cepat dan menolongnya. Pada momen tersebut, Kali menyatakan bahwa ia tetap mencintai Mira meski Mira telah mengkhianati dirinya. Namun Kali berpesan agar Mira tak lagi menampakkan diri di hadapannya atau ia tidak segan-segan membunuh Mira. जान ले लूंगा. Selanjutnya, Mira menjalani hari-hari dengan gelisah. Ia pun akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah Kali untuk menyampaikan rasa bersalah dan permintaan maafnya. Namun Kali justru mengusir Mira dan menutupkan pintu untuknya. काली. Akan tetapi, Mira tak menyerah yang tetap menunggu bahkan rela hujan-hujanan demi mendapatkan kata maaf dari Kali. Melihat kesungguhan hati Mira, Kali akhirnya luluh dan kembali bersedia memaafkan Mira. Terlebih, ia juga masih memiliki perasaan cinta kepada Mira. Mereka pun kembali menjalani hari dengan hubungan yang semakin romantis. Hingga akhirnya Mira memberi usul kepada Kali agar mereka memberitahu orang tua masing-masing tentang hubungan mereka. अगर वाकई मैंने और मेरे डैड ने
Yeah, you are right. Scene lalu beralih ke masa kini di mana Kali sedang memandangi luka tembak pada dada kirinya akibat peristiwa yang membuat ayahnya dan ayah Mira saling membunuh. Yang saat itu Mira menembak dada Kali. Ia tak pernah lupa dengan peristiwa yang membuat dirinya difitnah telah mengkhianati Mira dan ayahnya. Keesokan paginya, Fir kembali diguyur air oleh Raj alias Kali karena telah lalai tertidur hingga membuat aksesoris mobil klien kembali dicuri. Salah seorang teman Fir bernama Mani mengajak Fir mendatangi bengkel Oscar yang dicurigainya sebagai satu-satunya tempat bagi para pencuri menjual semua barang curiannya. Dan betapa terkejutnya Fir ketika melihat Sidhu menenteng lampu mobil yang baru saja dicurinya dari bengkel kakaknya tersebut. Tak segan-segan akhirnya Fir lalu memukuli Sidhu, namun mereka kembali baikan setelah Sidhu mengungkapkan alasannya kalau ia mencuri untuk mengajak pacarnya berkencan, yang dimana mereka berdua memiliki kesamaan yang sama-sama menjadi bucin alias budak cinta. और साले फिर तू भी तो मेरी मदद करेगा ना? Di malam Natal, Fir akhirnya memberanikan diri menyatakan perasaannya pada Shita dan memang Shita juga telah lama menyukai Fir. Dengan senang hati, ia menerima Fir sebagai kekasihnya. बोलो। Saat berkencan, mereka berdua juga akhirnya memutuskan untuk memberitahu kakak mereka masing-masing. Namun pada kenyataannya, Fir tak memiliki keberanian untuk berbicara langsung kepada kakaknya. Secara tiba-tiba, Shita muncul dan menjelaskan hubungan mereka. Mendengar bahwa mereka telah berpacaran, Kali pun langsung respon baik dan ia pun ingin segera bertemu dengan kakak Ishita. सही गल से कनेक्ट हुआ है. हाँ सही कॉल कर. We really love each other. Esok harinya, Kali akhirnya mendatangi rumah Ishita seorang diri dan menunggu di ruang tamu. Saat kakak Ishita turun dari kamar, ternyata I'm sorry, मुझे लगता है कि आप seketika Mira langsung mengusir Kali dan mengancam agar tak menginjakkan kakinya di rumah itu lagi. Dalam perjalanan pulang, Kali teringat peristiwa 15 tahun lalu saat Kali membawa Mira menemui ayahnya. Ayah Kali terlihat sangat setuju dengan hubungan mereka, namun ia tak tahu akan seperti apa sikap Malik, ayah Mira. Setelah Mira membujuk ayahnya, Malik akhirnya bersedia bertemu dengan ayah Kali. Akan tetapi di balik semua itu, Malik rupanya telah mempersiapkan jebakan. Ia berniat untuk menghabisi Kali dan ayahnya. Thank you so much. सकता हूं लेकिन अपने घुटने नहीं. Beruntung Kali segera membaca gerak-gerik anak buah Malik dan segera melakukan perlawanan. Hingga tiba di saat Malik dan ayah Kali saling menodongkan pistol, mereka berdua lantas saling baku tembak hingga akhirnya Kali menolong ayahnya dan mengambil pistol dari tangan ayahnya. Tapi sialnya di saat yang bersamaan Mira juga muncul dan melihat seolah-olah Kali lah yang menembak ayahnya. Mira terlanjur gelap mata dan tak butuh penjelasan apapun dari Kali. Mira pun seketika menembak dada kiri Kali yang membuat Kali tumbang. Beruntung Kali masih sempat diselamatkan. Dari situ Mira akhirnya memutuskan untuk pindah ke India untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pembalasan dari anak buah ayah Kali. Sementara itu, Kali yang terbaring di rumah sakit pun diberi nasihat oleh pengawalnya agar pindah juga dari Bulgaria dan memulai hidup baru. Scene berpindah di masa kini, Mira dan Kali masing-masing menyuruh adiknya untuk mengakhiri hubungan mereka tanpa pernah menjelaskan alasannya.
Sidu lalu menyarankan Fir untuk bertanya kepada Anwar dan Sakti, pengawal Kali yang dengan alasan bahwa mereka lah yang menemani perjalanan Kali hingga saat ini. Namun mereka berdua mengarang cerita konyol demi menjaga cerita masa lalu Kali. Anwar dan Sakti menggambarkan cerita Mira dan Kali yang berakhir sebab Mira adalah orang yang materialistis. Dan dengan polosnya, Fir dan Sidu menelan mentah-mentah cerita itu, lalu menceritakannya juga pada Ishita. एक मिनट हमारा क्या होता है? Di tempat lain, Mani yang sedang berjalan-jalan tiba-tiba melihat mobil mewah milik King yang berparkir di depan gereja. Setelah melihat kalau kunci mobil tertinggal di situ, ia pun segera membawa kabur mobil tersebut ke bengkel Kali dan menyuruh Fir untuk memasang stiker dan menutupi seluruh cat asli mobil. Sementara itu, Ishita dan Fir lalu menyusun rencana untuk menumbuhkan kembali cinta antara Kali dan Mira. Saat Mira akan menghadiri suatu pertemuan, Fir telah mengerjai mobil Mira hingga mobil tersebut akan mogok di tengah jalan. Tepat sesuai rencana, mobil Mira tiba-tiba mogok dan Kali kebetulan lewat karena jalan itu adalah jalan yang kerap dilalui Kali. Melihat mobil Mira yang mogok, tanpa bertanya lagi, Kali langsung membenahi kerusakan pada mobil Mira. Namun Mira masih saja mementingkan egonya dengan bersikap cuek, bahkan berterima kasih pun tidak dilakukannya. Sementara itu, di scene lain, montir yang bekerja bersama Fir untuk memodifikasi mobil King tiba-tiba menemukan tas yang mencurigakan. Setelah dibuka, mereka pun kaget karena isi tersebut berisi narkoba. Mereka pun berinisiatif membakar barang tersebut sambil minum-minum. Di saat mereka sedang mabuk, rupanya King juga berada di tempat itu dikarenakan mobil yang dikendarainya sedang mogok. Beruntung King tak secara lengkap mendengar percakapan mereka. Fir dan Sidu lalu segera memperbaiki mobil King, namun Mani yang mabuk hampir saja membocorkan rahasia mereka. Setelah warna tampilan mobil King selesai diubah, Mani lalu menjual mobil King ke Oscar, sementara Oscar akan menghadiahi mobil tersebut ke adiknya yang akan segera menikah dengan Sidu. Akan tetapi, saat Oscar dan Sidu sama-sama dipertemukan, mereka berdua pun sama-sama terkejut sebab mereka telah lama saling kenal. वही तो है ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो Oscar dan Sidu lalu saling membongkar rahasia di depan Jenny, dan hal itu justru didengar pula oleh Sakti, kakak Sidu. Mengetahui kelakuan Sidu yang selama ini sebagai pencuri, ia pun memukuli adiknya, namun Sidu tak tinggal diam. Ia kembali membela diri dengan beralasan bahwa ia melakukan itu karena demi mengencangi Jenny kekasihnya. Ia bermain playing victim sehingga Kali akhirnya berbelas kasihan kepadanya. Dengan bantuan Kali, Oscar pun akhirnya juga merestui hubungan mereka. कोई पूछेगा क्या? क्या शर्मिंदा मत होइए. You should be proud of him. Di scene selanjutnya, Fir dan Ishita yang kedapatan saling teleponan, Mira kembali menegur adiknya, sebab sebelumnya ia telah melarang Ishita untuk berhubungan lagi dengan Fir. Namun Mira dibuat tercengang setelah mendengar perkataan adiknya bahwa jika tidak direstui maka tak akan ada lagi pria lain yang ia cintai selain Fir. Di saat itulah Mira akhirnya sedikit luluh dan meminta Fir untuk datang besok hari. वीर को कल बुला लो. Keesokan harinya, Mira lalu berbicara kepada Fir kalau ia akan menyetujui hubungan mereka, tetapi dengan syarat bahwa Fir harus meninggalkan kakaknya dan tinggal selamanya bersama Ishita. Mendengar persyaratan Mira, Fir yang telah merasakan kasih sayang kakaknya sejak kecil langsung menolak mentah-mentah syarat dari Mira dan pergi meninggalkan mereka. Fakta lainnya, Mira langsung meneriaki Fir dan memberitahu bahwa Raj alias Kali bukanlah seorang kakak kandung dari Fir. वीर
Mendengar hal itu, Fir langsung merasa shock dan mendatangi Kali. Di rumah, Fir langsung menanyakan perihal apa yang dikatakan Mira kepadanya tadi. Sementara Kali hanya terdiam dan sama sekali tak menyangka bahwa Mira telah membocorkan rahasia ini. Tanpa banyak berkata-kata, Kali hanya mengaku telah menyayangi Fir lebih dari saudara kandungnya. Dengan geram, Kali akhirnya mendatangi Mira dan seketika membawanya ke tempat sepi. Di sana, Kali berusaha meyakinkan Mira kalau bukan dirinya yang membunuh ayahnya. Ia bahkan bersumpah dan bersedia mati saat itu juga demi meyakinkan Mira. Sementara Mira hanya bisa terdiam dan tak mampu berkata-kata lagi hingga Kali pergi. इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। चलाओ गोली मीरा। Mira kini sedang dalam dilema besar. Ia masih mengingat betul kejadian yang merenggut nyawa ayahnya, walaupun di sisi lain ia terngiang-ngiang dengan sumpah Kali. Scene selanjutnya, Raghav yang merupakan asisten Malik datang dan bercerita kepada Mira tentang yang sesungguhnya, bahwa Maliklah yang telah menjebak Kali. Raghav mengaku bersama Malik ia ingin menghabisi Kali dan ayahnya malam itu. Namun karena Kali telah membaca situasi, mereka pun melakukan perlawanan hingga Malik juga menjadi korban. पता नहीं तुम लोगों ने क्या किया। और ये भी नहीं चाहता था कि एक बेटी को ये पता चले। Esok paginya, Mira dan Sita mendatangi rumah Kali. Tanpa berkata sepatah kata pun, Mira langsung menyetujui dan mengizinkan Fir untuk menikahi adiknya Ishita tanpa persyaratan lagi. Fir yang kegirangan mendengar pernyataan itu, Fir segera mengajak Sita ke dapur untuk membuat minuman. Seolah tahu bahwa mereka berdua juga butuh waktu untuk menyelesaikan kesalahpahaman di masa lalu. Setelah berbasa-basi, Mira pun meminta maaf kepada Kali karena ia tak pernah memberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun saling merelakan dan kembali memadu kasih hingga datanglah Oscar yang mengacaukan kemesraan mereka. यहाँ गया। But you know what? जो देखा, I'm so sorry. Good morning राज भाई। आगे शादी के Singkat cerita, di hari pernikahan Sidhu dan Jenny telah tiba, mereka pun saling berdansa. Kali kembali mengajak Mira untuk berkencan selama 5 menit di esok hari. Di luar gereja, King mendatangi acara dan melihat mobil hadiah persembahan Oscar untuk adiknya yang menikah. Namun setelah melihat logo mobil, seketika itu pula King mengenali bahwa mobil tersebut adalah mobilnya yang telah dicuri. गाड़ी मेरी है। Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mengangkut Oscar dan Manny. Setelah menanyai Manny tentang keberadaan barang di bagasi mobilnya, Fir tiba-tiba muncul mendengar teriakan King memanggil namanya. Setelah Manny mengakui kalau barang tersebut telah terbakar, Fir lalu dihajar oleh anak buah King. Beruntung Mira melihatnya dan segera memanggil nama Kali. Di saat semua orang merasa bingung siapakah orang yang dimaksud, Raj lalu muncul dan menghajar King dan anak buahnya. Namun saat Raj alias Kali berbalik, King bangkit kembali untuk hendak menembak Kali. Akan tetapi Mira menghalangi sehingga dirinya lah yang tertembak. Di rumah sakit, Mira terbangun dan langsung mendengar ucapan Fir dan Ishita yang katanya telah mengetahui cerita yang sebenarnya dari Raj. Padahal mereka kembali dibohongi demi menjaga kerahasiaan masa lalu mereka. Menurut Kali, hal itu tak perlu diketahui mereka berdua dan sebaiknya berkomitmen memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu.